Oke guys, halo semuanya. Di sini aku bakal jelasin tentang penyelesaian latihan soal ini menggunakan metode Ritter dan juga metode titik simpul. Nah, sebelumnya perlu teman-teman semua ketahui, untuk metode Ritter itu konsepnya adalah memotong. Jadi misal kita mau ditanyakan D4 misalnya. Jadi kita potong yang kira-kira nanti bakal dapat memudahkan kita untuk mencari D4 menggunakan momen, cari momen. Jadi kalau D4 kan dia ada di antara di sini atau tidak di sini, berarti bisa bisa aja kita potong gini atau enggak gini. Tapi yang paling gampang adalah potong gini. Nah, itu metode Ritter. Nanti dicari dengan menggunakan menghitung momen. Kalau ada titik simpul itu kita mencari suatu titik yang nantinya kita akan menentukan menggunakan sigma FY atau sigma FX untuk mencari nilai-nilai gaya-gaya yang ada di sekitar titik itu. Jadi kayak gitu. Yang pertama kita coba kerjain menggunakan titik Ritter dulu aja. Kita kerjakan menggunakan metode Ritter. Di sini soal yang bakal kita cari itu ada di H4, V6, dan juga D3. Kita menggunakan metode Ritter dulu. Oke, yang pertama kita menentukan yang bakal dipotong. Jadi kalau H4 itu sama dengan D4 yang tadi kita coba aku jelaskan tadi. Jadi kita potong di sini dengan asumsi titik momen yang kita cari itu ada di titik I. Kenapa titik I? Nanti akan aku jelasin. Jadi sebelum itu aku gambar dulu. Oke, jadi sudah aku gambar. Em, Kenapa kita memilih pemotongannya seperti ini? Karena tadi sudah aku jelasin di awal, penjelasan karena ini memudahkan kita menggunakan mencari momen yang nantinya dapat menemukan titik atau gaya di H4 ini. Oke, kita ditinjau dari sisi kanannya. Jadi kita potong gini, kita tinjau sisi kanannya. Nah, kita menggunakan momen di titik I kenapa? Karena dengan momen di titik I, maka H7 dan D4 itu tidak perlu kita hitung. Jadi kita hanya menggunakan yang ada saja, yaitu P5 dan juga H4 di sini. H4 kita asumsikan dia tarik, jadi ke arahnya keluar atau mendekati ke arah yang kita potong. Seperti itu. Nah, langsung saja. Ada di... Oke, kita belum. Oke, kita berarti ada kalau di titik I berarti kita melihat gayanya ada di P5 ini dan juga H4. Coba kita H4 positif karena dia searah jarum jam, lalu ditambah dengan P5 karena dia juga searah jarum jam. Jangan lupa dikali sama jaraknya. Karena jaraknya tadi di sini itu 5 dan 5, jadi eh, ini dikalinya adalah dikali 5. Dikali 5 dan juga ini dikali 5. Aku harap teman-teman udah paham untuk pengalian dan mencari momennya. Jadi kita langsung aja ke pengerjaannya. H, H4 kali 5, B5 kali 5. Langsung aja. H4, B5 itu nilainya adalah 5. Berarti 5 kali 5 dibagi 5. Paham kan? Aku harap paham ya. Oke. Selanjutnya ada berarti ada 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kalau enggak dicoret juga sama aja. 5 km. Berarti dia benar. Dia adalah tarik. Oke, H4 kita sudah menemukannya yaitu dengan oke, selanjutnya adalah kita mencari
gaya dan arah di V6. Nah, untuk itu, seperti pada di awal, kita memotong garis yang dimana termasuk ada V6-nya, dan di situ untuk memotongnya itu boleh 2 batang atau lebih. Seperti itu. Nah, karena dia agak di tengah-tengah, jadi kita potongnya seperti ini. Seperti ini. Nah, coba ya kita gambar dulu. Bisa kita lihat untuk V6, H7, dan juga H6 ini ada di tengah-tengah. Dan untuk itu kita mencari momennya di titik ini aja, I. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, H6 itu kita belum tahu. Jadi, kita kalau bisa mengeliminasi atau tidak menggunakan H6 dengan cara kita di titik I. Karena dia segaris atau ke arah dengan I. Seperti itu. Nah, untuk itu, untuk mencari ini, kita hanya memerlukan P3 dan juga nanti V6. Gitu. Berlawanan, oh ya, sebelum itu kita asumsikan untuk gayanya itu tarik semua ya, seperti tadi aku udah jelasin di yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut aja P3, min P3 kali di I kan itu jaraknya 5 semua di sini. I itu 5. Ini nih, I 5. Dan juga kalau V itu juga di 5. Jadi kali 5 min V6 kali 5. Oke, sudah. Kita cari V6-nya. V3 4 kali 5. Hasilnya adalah 4 minus 4 kN. Jadi dia adalah tekan. Jadi dia adalah batang tekan untuk ini. Namanya sudah kita ketahui. Untuk ini 4. Selanjutnya kita mencari di titik D3. D3 itu berarti kira-kira bagaimana kita untuk mencari potongannya. Kalau bisa teman-teman semua lihat, potongannya itu bisa dicari dari sini. Namun dengan catatan, kita harus menemukan nilai H6 ini. Gitu. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Oke, sudah kita gambar. Selanjutnya, karena kita mencari momen yang dimana kita tidak perlu memerlukan V3, yaitu kita momennya di titik E. Momen juga, sehingga, oh ya, jadi karena ini semua jaraknya sama, 5 dan 5, itu berarti sudutnya adalah 45 derajat. Karena dia persegi panjang di sini. Persegi panjang. Karena dia persegi di sini, sehingga di sini adalah 45 derajat. Oke, lanjut saja. Jadi kita menggunakan gaya di sini berarti adalah sin 45 derajat. Berarti karena searah jarum jam, maka dia adalah positif D4, kok D4, D3 kali sin 45 derajat dikali jaraknya adalah 5, karena seperti gambar sini jaraknya semuanya 5. Seperti itu. Karena 5, terus ditambah H6 juga dia searah jadi positif kali 5 juga. Nah, di sini PR-nya adalah H6 kita belum tahu. Coba kita tulis dulu aja rumusnya. D3 sin 45 itu sama dengan
sama dengan setengah akar 2 atau sama dengan 1/akar 2. Itu sama saja. Lanjut. Jadi sini adalah bagi 5, H6. H6 dikali 5 dikali akar 2. Karena ya dari sini dikalikan sekawan sehingga akar 2-nya ada di atas. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Karena di sini H6 kita belum tahu, kita kembali ke pengerjaan sebelumnya yang berhubungan dengan H6. H6 itu ada di mana? Di sini. Dan H6 ini berhubungan dengan H7. H7 ada di sini. Berarti kita ngerjain dari atas ini tadi. Kita cari sigma M di mana ya yang bisa. Berarti dia ada di sin. Nanti gambar di sini. Itu dia ada di, kita momennya di F aja. Karena kita nggak memerlukan yang namanya ini. D4 dan juga H4. Jadi kita langsung menghitung menggunakan P4 dan P5. H7 karena berlawanan jadi dia minus. H7 kali 5 ditambah P4 kali 5 ditambah P5 dikali 5. Langsung saja. Jadi di sini itu adalah karena P5, jadi dia jaraknya bukan 5 tapi 10. 10. 10. Oke, karena tadi ada sedikit kesalahan, jadi aku koreksi lagi. Di sini itu ada H7, jaraknya ke F itu adalah 5. H7 ke F itu sama dengan 5. Lalu P4 ke F itu 5, P5 ke F itu 10. Jadi di sini 10 harusnya. Tadi aku salah 5. Jadi di sini itu ada 20 dan 50, berarti ada 70. Jadi 5 itu sama dengan 14 kilonewton. Karena dia positif, jadi dia batang tarik. Oke, kita udah nemu untuk H7-nya. Lanjut ke sini, ke H6. H6 itu menggunakan titik di mana yang gampang aja, berarti di F. F juga, sama-sama di F. Karena apa? Karena kita nggak perlu menggunakan P3 dan juga nanti nilai F V6. Jadi rumusnya itu adalah H6 minus H6 karena dia berlawanan F. Berlawanan jarum jam ke F. H6 dikali 5 tambah, karena dia searah jadi ditambah H7 kali 5 juga. H6 5, H7 tadi nilainya udah ada 14 kali 5. Oke. Jadi nilainya adalah 14 kN kilometer. Dan dia adalah tarik. Oke, karena H6 kita sudah menemukan, langsung saja kita kembali ke soal yang tadi. Karena di sini kita temukan H6. Oke. H6 14 kali 5 kali akar 2. Bagi 5. Udah kita. Jadi sama dengan 14 akar 2. Dengan asumsi dia adalah, oke. Di sini ada sedikit kesalahan. Di sini dia minus. Karena dia positif pindah jadi minus. Dan di sini jadi negatif 14 akar 2. Atau dapat dilihat kita itu di batang D4 ini atau di D3 ini. Oke, dapat kita lihat di batang D3 ini nilainya adalah minus 14
akar 2. Karena dia minus, jadi dia batang tarik. Oh, salah. Batang tekan. Ya, begitu. Ini untuk cara metode Ritter. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cara metode titik simpul. Metode titik simpul. Oke, untuk menggunakan metode titik simpul, kita seperti yang sudah aku jelasin di awal, kita mencari titik yang dimana dia memotong batang-batang yang ingin kita cari. Di sini ada, karena kita cari H4 ya, H4 dia itu titiknya berarti ada di sini dan juga di sini. Oke, kalau di sini kan dia berarti ada banyak nih. Jadi akan menyusahkan kita sehingga kita mencari yang gampang saja di titik J. Oke, pertama kita melihat dulu untuk titik J. Namun, ketika kita menggunakan titik J ini, kita membutuhkan H5 dan juga V7. Nah, V7 dan H5 itu didapat dari kita mencari titik di K dan juga titik di I. Namun, untuk membuktikannya, kita coba dulu aja langsung di titik J. Jadi kita gambar dulu. Maaf ada ralat sedikit. Jadi, yang tadi aku bilang kita butuh mengetahui V6 dan V5. Ternyata kita hanya butuh mengetahui V5. Karena V6 dengan titik ini pun kita sudah bisa mengetahui karena dari ada diketahui P4-nya. Nah, tapi untuk itu kita memerlukan titik di K. Karena apa? Kita coba dulu nih. Kita menggunakan sigma FY atau Fx rumusnya. Karena kita menggunakan titik ya. Jadi ada horizontal dan juga vertikal. Fx karena H4 dia kan Fx. Jadi minus H4 karena dia kiri ditambah H5. Nah, H5 kan kita nggak tahu nih. Kita cari langsung di sini. Untuk mencari H5 itu kita memerlukan D5. Dan D5 itu kita dapat ketahui dari mencari sigma Fy atau Fv vertikal. Karena di sini sudah ada, kita ketahui di sini ada P5 itu sama dengan 5 kan. Gitu aja. Berarti karena dia di sini itu kita menggunakan sudut 45 derajat, teman-teman. 45 berarti kalau dia butuh ke sini, arah sini, itu dia sama dengan D5 sin 45. Nah, di sini kan kita langsung saja karena dia ke atas positif. D5 sin 45 derajat. Karena dia turun, dia negatif P5. Nah, langsung kita ketahui D5 itu sin 45 itu tadi di sini adalah 1 per akar 2 atau 1 per 2 akar 2. Jadi, langsung saja 2 dikali P5. P5 kan 5. Sama dengan 5 akar 2. Karena dia positif, berarti dia asumsinya benar, yaitu dia tarik. Oke, lanjut. Karena kita sudah menemukan H5 nih, kita langsung bisa mengerjakan yang sebelumnya untuk mengetahui H4. Di H4 karena kita pindah untuk H5.
5 itu sama dengan 5 akar 2. Jadi, karena dia positif, kita dapat mengetahui kalau dia adalah batang tarik. Oke, H4 sudah diketahui H4-nya. Lanjut, untuk selanjutnya adalah kita mencari V6. V6 itu kita memerlukan, nggak mungkin kita di titik ini, karena ada banyak yang berpotongan di titik ini. Jadi kita makainya di titik H, karena hanya ada tuh 2, 3, 4, 4 yang nantinya 4 gaya yang ada di 3 dan juga 3 batang. Nah, ini sudah aku gambar dan di sini udah kebayangkan kita membutuhkan nilai yang mana dulu. Karena kita di V6, kita hanya memerlukan gaya vertikalnya atau FY. P3 minus P3 dikurangi P6. Minus juga karena dia turun, sama-sama turun. Jadi P6 sama dengan minus P3. P3 kan kita sudah ketahui yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 4 minus 4 kilonewton. Oke, karena ini sebelumnya belum kita kasih. Oke, ini juga belum kita kasih. Seperti itu. Jangan lupa untuk satuannya ya, guys. Jadi di sini karena minus, kita asumsikan berarti dia adalah tekan. Bukan asumsi, dapat kita ketahui kalau dia tekan. Nah, selanjutnya kita mencari yang terakhir, yaitu adalah D3. D3 ini prosesnya agak panjang, karena kita kemungkinan bakal pakai ini, G. Kita bakal pakai G ini, titik G. Dan kita membutuhkan nilai H6. Seperti tadi kita nilai H6 butuh H7, dan H7 itu dapat dari titik I yang menggunakan titik D4. Oke, daripada bingung, kita langsung kerjakan saja. Oke, langsung saja kita mencari gaya. Karena kita nggak tahu V3, jadi kita usahakan kita nggak pakai yang vertikal. Gaya vertikalnya. Jadi kita langsung pakai gaya FX, gaya horizontal. Kanan H6 berarti positif. D3 kita buat ke sana, jadi 45 nih, 45. Jadi dia sama dengan D3 sin 45. D3 sin 45 derajat. Tambah D3 sin 45 derajat. Oke, karena kita mencari D3, seperti teman-teman tahu, sin 45 atau cos 45 itu sama, dan dia adalah 1/akar 2 atau 1/2 atau setengah akar 2. Jadi kita di sini akar 2 ini dengan seperti ini. Nah, H6 kan kita nggak tahu. Lanjut kita buat step di sini. Oke, kita kembali lagi ke sebelumnya. Di sini. Di sini kan H6 itu berhubungan dengan H7. Dan H7 itu di I, titik I. Kita nggak, di sini nggak ada titik I, jadi kita nggak bisa mengerjain di sini, lanjutin di sini. Jadi kita gambar baru lagi. Arah-arahnya beda-beda semua. Jangan bingung karena pada dasarnya kita udah tahu D5, D7, dan juga kita belum tahu tapi D4-nya. Betul, kita belum tahu D4. Jadi kita bakal mencari terlebih dahulu D4, lalu kita cari H7. Dulu D4, D4 kita itu juga 45.
D4 kita arahkan ke bawah, jadi dia adalah D4 sin 45 derajat. Oke, jadi kita FY atau vertikal. Di sini berarti adalah minus V7 juga minus D4 sin 45 juga minus D5. Ini kan juga 45 nih. Kita turunin jadi D5 cos 45 derajat. Di sini juga sama. D5 cos 45 derajat. Itu semua. Nah, kita cari D4, D4 di sini jadi sin 45 kan akar setengah akar 2 atau sama dengan 1 per akar 2. Jadi di sini lalu dia dikalikan dengan V7 minus D5 D5 akar 2 D5 per 2 akar 2 kayak gitu. Nah, langsung saja. Di sini kan dapat kita ketahui V7. V7 itu di sini. Lanjut di sini FY. Kita mencari V7. V7 itu sama dengan V7 dikurangi sama P4. Nah, V7 sama dengan 4KN. Atau dia bisa dilihat atau diketahui dia adalah tarik. Batang tarik. Oke, V7 6. V7 itu 4 nilainya. Lanjut saja. V7 4. Nah, dia main berarti main 4. Main D5. D5 udah kita ketahui sebelumnya. Dia itu D5 itu kita diketahui 5 akar 2. 5 akar 2. 5 akar 2 dikali 2 2 dengan langsung saja ya. Ini aku skip step-stepnya, jadi langsung aja dia adalah min 9. Min 9 akar 2 kilonewton. Atau dia adalah tekan. Oke, selanjutnya kita langsung mencari gaya horizontalnya. Jadi dia H7 ke kiri kan, dia jadi minus H7, lalu ada minus D4 cos, kurasa nggak perlu dijelasin karena harusnya udah paham. D4 cos 45 derajat, lalu ada ini D5, sini D5 sin 45. Oke, agak tabrakan. D5 cos 45, jadi dia positif. D5 sin 45. Oke, kita mencari H7. D4 cos 45 itu sudah kita ketahui. Dia itu nilainya adalah min 9. D4. Karena apa? Karena kan tadi dapat diketahui ini D4. D sin 45 itu sama dengan D kali setengah akar 2 atau D kali 1 per akar 2. Dan di sini ini adalah salah satu bagian dari D4 itu sendiri. Jadi kita menggunakan D4 sin 45 itu sama dengan min 9. Jadi kita pakai D4 cos 45 itu sama dengan min 9 karena mereka sama-sama. Sama aja, sin sama cos tuh nilainya sama. Oke, lanjut aja tanpa perlu berlama-lama.
D5 itu juga sama sistem yang kayak tadi. Ini, nah, aku tunjukin aja lah. Ini D5. Kan ini kalau kalau dia pindah, kalau dia kembali ke sini, dikalikan sekawan, kan dia jadinya D5 per akar 2. Itu sama dengan D5 sin 45. Jadi D5 sin 45 itu hasilnya adalah 5 KN. 5. Nah, selanjutnya, di sini ada sedikit kesalahan. Jadi, oke, di sini ada sedikit kesalahan lagi. Karena di sini itu kita kan asumsinya di sini tarik ya. Di sini kan tarik ya. Tapi ternyata dia tekan. Namun, kita di sini masih asumsikan tarik. Jadi, kita minus nilai dari D4 tuh D4 sin 45 itu min 9. Seperti itu, aku harap teman-teman paham. Jadi hasilnya itu adalah 14 KN atau dia adalah tarik. Aku harap teman-teman paham di bagian ini. Kalau misalnya nggak paham bisa komen aja. Lanjut. Karena kita sudah tahu H7, nah kita langsung ke H6. H6 yang sudah digambar nih. Di sini. Kita pakai gambar yang sama aja. H6. H6 kan di sini. Jadi dia kita pakai gaya di vertikal, horizontal. Yaitu H6 minus H6 ditambah H7. Karena dia ke kanan H7. Berarti H6 itu sama dengan 14 kN. Atau dia sama dengan tarik. Oke, di sini sudah ada tarik. Juga sama tarik. Karena H6 sudah kita ketahui, kita bisa kembali ke yang semula tadi untuk mencari D3. Nah, di sini kan H6 sudah kita ketahui. Akar 2 dikali dengan 14. Dapat kita ketahui dia adalah 14 akar 2 atau dia adalah batang tarik. Jangan lupa satuannya kilonewton. Oke, dia adalah batang tarik 14 akar 2. Oke, jadi ternyata setelah aku cek ada kesalahan di sini untuk mencari titik di H4. Oke, karena kenapa ini tadi aku H5, hasilnya 5 akar 2 itu salah karena ini kita belum selesai. Jadi, untuk mencari H5 itu karena kita sudah ketahui D5, kita langsung cari gaya di horizontalnya, yaitu D5 minus D5 cos 45 derajat minus H5. Oke, di sini dapat kita ketahui H5-nya adalah minus. Jadi, kan di sini ada 5 akar 2 nih. Nah, dia dikali dengan setengah akar 2 itu sama dengan juga akar 2 per 2 atau 1 per akar 2 itu sama. Jadi, dapat kita ketahui kalau akar dikali akar itu sama dengan nilai yang ada di dalam akarnya. Jadi 5 kali 2 per 2. Paham kan? Itu untuk maksudku yang tadi. Tapi untuk hasilnya itu sama, jadi 5. Nah, di sini itu hasilnya bukan akar 2. Jadi dia hasilnya adalah min 5. Dan 5 itu min 5 dengan asumsi di sini adalah tekan. Oke, jadi
Hasilnya di sini itu adalah tekan juga. Oke, jadi harusnya itu sama. Di sini tekan. Namun di sini ternyata dia adalah tarik. Jadi di sini ada sedikit kesalahan. Di awal banget ya kesalahannya. Namun nggak apa-apa karena sebagai pembanding aja tadi metode Ritter sama itu. Karena di sini aku lupa ketika dia pindah itu dia sama dengan negatif. Sehingga di sini ada negatif dan negatif 5 itu dengan tekan. Dapat kita lihat untuk hasil dari yang satu ini H4 dia sama-sama tekan. Di sini juga dia tekan. Tadi sudah kita koreksi. Lalu H2 di sini adalah tekan juga dengan nilai min 4. Min 4 kN. Kita juga sama. Min 4 kN dengan asumsi dengan hasil tekan. Lalu di yang ketiga atau D3 itu dia ada di min 14 akar 2 kN dengan batang tekan. Di sini kita juga sama. Di sini min 14 akar 2 kN dengan batang tekan. Oke, di sini sudah sama. Untuk cara itu sebenarnya banyak. Namun dengan catatan seperti ini teman-teman. Untuk Ritter dulu, kita memotong tuh nggak boleh sembarang motong. Kita motong mikir karena kalau kita motongnya susah, sebenarnya kan di aturan kan memotong 2 batang atau lebih. Emang sih yang lain boleh, cuman ada nilai-nilai yang belum kita ketahui. Nah, makanya itu kalau bisa ya yang tidak diketahui atau belum diketahui itu 2 atau 1 saja batang yang belum diketahui. Jadi kalau mau memotong itu kalau tadi kita kan satu nih, dua yang belum diketahui. Dan itu bisa kita akalin dengan di titik I. Kalau di yang kedua ini kita menggunakan uh, titik I juga karena dia H6 sama H7 dia jadinya tidak dipakai. Jadi kita langsung tahu kayak gitu. Untuk titik simpul itu sejujurnya lebih rinci, namun juga lebih panjang stepnya, yaitu kita bisa mencari 4 tadi. Kita mulai dari yang berhubungan. 4 itu butuh H5. H5 itu butuh nilai dari titik K. Dari titik A ke J. J dapat H4. Begitu pula di F6. F6 nggak perlu karena kita udah ada nilai ini. Yang susah itu ada di D3 karena kita memerlukan nilai di antara H6 yang nanti nyambung ke titik H yang nanti nyambung ke titik I. Atau kalau mau dari sini E, C, A. Dan nanti kita harus mencari arah dari A-nya ini. RAV-nya ini berapa dan RAH-nya ini berapa. Karena ini cara hitungannya cara cepat sih. Karena dari prosedur tuh harusnya kita nyari arah A dan arah B. Baik itu horizontal maupun vertikalnya. Namun pada kasus ini A dan B itu tidak dipakai dan juga P1 tidak dipakai. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan gambar masing-masing. Untuk kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kalau misalnya ada mau koreksi bisa di komen atau mungkin kalau ditanya ada yang bingung juga bisa tanya di komen atau PT saya yang punya nomor saya. Kayak gitu, terima kasih. Tutup ya. Dadah.